Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran ekonomi kelas 12 di semester 1 ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang penyusunan kertas kerja atau worksheet. Namun sebelum kita bahas, ada baiknya kita ulas kembali materi tahapan akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah kita pelajari itu kita sudah mencatat ke dalam jurnal umum, transaksinya dicatat dalam jurnal umum, diposting ke buku besar, dan saldo-saldo yang ada di buku besar itu dibuat daftar dalam bentuk neraca saldo. Posisi kita sekarang sudah ada di akhir periode, bisa di akhir bulan atau di akhir tahun. Nanti kita di akhir periode ini harus dituntut untuk membuat laporan keuangan. Nah, sebelum membuat laporan keuangan, kita akan ada pengecekan dulu angka-angka yang di neraca saldo untuk meminimalisir angka-angka yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika ada temuan, ada angka yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sudah pernah kita bahas di pertemuan kemarin, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jadi untuk mengkoreksi angka yang ada di neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini setelah kita buat, itu diposting kembali ke buku besar, dan nanti neraca saldonya akan berubah. Nah, perubahan neraca saldo ini oleh jurnal penyesuaian nanti akan terlihatnya di tahapan kertas kerja yang akan kita bahas sekarang ini. Di kertas kerja ini nanti akan menggambarkan bagaimana neraca saldo dikoreksi oleh jurnal penyesuaian menjadi neraca saldo yang baru yang siap untuk dibuat laporan keuangannya. Ya, kita mulai saja materi kita, bagaimana cara menyusun kertas kerja. Nah, bentuk penyusunan kertas kerja ini itu digunakan untuk mempersiapkan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, karena laporan keuangan ini sangat penting, maka angka-angkanya harus dicek, harus dibuat, disusun dengan sangat teliti, sehingga dapat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan menggunakan kertas kerja, dengan menyusun kertas kerja atau worksheet ini, maka kita bisa menyusun laporan keuangan bisa dengan teliti dan benar. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa tujuan penyusunan kertas kerja ini adalah yang pertama untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan dan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika kita membuat laporan keuangan. Selanjutnya, ini adalah bentuknya, bentuk kertas kerjanya atau bentuk worksheetnya. Di sini seperti biasa ada kode akun atau nomor, ada nama akunnya, dan ini adalah kolom-kolomnya. Ini disebutnya kertas kerja bentuk 10 kolom. Jadi di kolom neraca saldo ada 2 kolom, jurnal penyesuaian ada 2 kolom, neraca saldo disesuaikan ada 2 kolom, laba rugi ada 2 kolom, dan neraca ada 2 kolom. Kalau dijumlahkan ada 10 kolom. Sebenarnya ada format yang lain, ada yang 8 kolom, ada yang 12 kolom. Nah, kita akan pelajari yang umum saja, yang 10 kolom yang sering kita gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara tahapan-tahapan dalam menyusun kertas kerjanya? Yang pertama, tentu saja kita isi kolom neraca saldonya, neraca saldo yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya, dan nomor akunnya pun kita isi di sini. Setelah selesai kita isi kolom neraca saldonya sesuai dengan debit dan kreditnya, maka pindahkan juga jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di pertemuan yang kemarin, yang sudah kita contohkan. Kita isi sesuai dengan debit dan kreditnya. Ketika sudah selesai, maka kita bisa menyusun neraca saldo yang disesuaikan atau neraca saldo yang betulnya, neraca saldo yang sudah dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Nanti muncul sesuai dengan debit dan kreditnya di sini. Nah, angka-angka inilah yang nanti akan dijadikan dasar untuk mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, kolom laba rugi dan neraca inilah yang akan dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun laporan keuangan. Jadi angka dari neraca saldo yang betulnya, yang disesuaikan yang ada di sini. Seperti itu tahapannya.
Kalau lebih jelasnya bisa dilihat di sini prosedur atau langkah menyusun kertas kerja. Ada 1, 2, 3, bisa kalian catat nanti. Ada 6 langkah berarti di sini. Nanti kalian bisa dicatat di buku catatan. Ya, selanjutnya nanti kita akan bahas contoh penyusunan kertas kerjanya seperti apa. Ya, contoh penyusunan kertas kerja. Kita akan coba, ini ada contoh soal. Diketahui neraca saldo dan jurnal penyesuaian bengkel Top Motor per 30 April 2015. Ini artinya periode akuntansinya bulanan. Di akhir bulan April kita akan membuat laporan keuangan. Ini diketahui ada neraca saldonya dan di sini jurnal penyesuaiannya sudah dibuatkan. Yang harus kita lakukan adalah membuat kertas kerjanya atau worksheetnya. Langkah pertama adalah kita pindahkan neraca saldo ini ke kertas kerja kolom neraca saldo. Kita pindahkan apa adanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Kita lihat di sini ada nama kode akun, nama akunnya, dan di sini kolom neraca saldo. Yang tadi kita pindahkan saja seadanya. Seperti ini, apa adanya. Nah, inilah. Jadi tidak ada yang dirubah. Kita pindahkan seadanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Selanjutnya kita akan mengisi jurnal kolom penyesuaian yang ada di sini. Ayat penyesuaian. Ayat penyesuaiannya diperoleh dari jurnal penyesuaian tadi yang ada di soal. Pertama, satu-satu kita pindahkan. Yang pertama, beban penyusutan peralatan di debit 200.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan di kredit 200.000. Ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Nah, prinsipnya adalah jika pos keuangan atau akunnya sudah ada di sini, maka tidak usah ditulis di bawah, tapi sejajar tulisnya. Tapi kalau tidak ada, maka tulis di bawah. Angkanya ditulis di sini di kolom jurnal penyesuaian atau ayat penyesuaian. Tadi jurnal penyesuaian yang harus kita pindahkan di debit beban penyusutan. Nah, di sini tidak ada beban penyusutan, maka tulis di bawah. Angkanya 200.000 di debit. Berikut dengan kode akunnya kita pindahkan. Kreditnya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan pun di sini tidak ada. Kalau tidak ada, maka tulis di bawah. Dan angkanya di kredit 200.000 rupiah. Nah, selesai ini untuk memindahkan jurnal penyesuaian yang pertama. Berikutnya beban perlengkapan debit 100.000 dan kreditnya perlengkapan 100.000. Kita pindahkan ke kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Di sini beban perlengkapan belum ada nih, tidak ada di sini, maka tulis di bawah beban perlengkapan di debit 100.000. Nah, di kredit perlengkapan. Nah, kalau perlengkapan sudah ada nih, tapi tulisnya di kolom jurnal penyesuaian di kredit 100.000. Selanjutnya di debit beban sewa dan kreditnya sewa dibayar di muka 400.000. Ini pun kita pindahkan dengan cara yang sama. Beban sewa tidak ada di atas di sini, maka tulis di bawah di debit. Dan kreditnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka sudah ada, maka tulis sejajar di kredit seperti itu. Selanjutnya beban asuransi di debit dan kreditnya asuransi dibayar di muka 150.000. Kita pindahkan. Kita cek dulu beban asuransi tidak ada. Kalau tidak ada, tulis di bawah 150.000 dan asuransi dibayar di muka ini sudah ada. Kalau ada, maka tulis jajar di kredit 150.000. Terakhir, beban gaji 100.000 dan kreditnya utang gaji 100.000. Kita pindahkan ke kertas kerja
kolom jurnal penyesuaian. Beban gaji. Nah, beban gaji sudah ada di sini. Jadi nggak usah tulis di bawah. Di debit 100.000. Utang gaji di kredit. Nih, utang gaji belum ada, maka tulis di bawah. Nah, selesai sudah kita pindahkan. Namun sebelumnya kita coba jumlahkan yang di debit dengan yang di kreditnya. Kita coba jumlahkan. Angkanya 950.000. Nah, ketika sudah selesai, sekarang kita isi kolom berikutnya sebelah kanan, neraca saldo setelah penyesuaian. Intinya adalah ini adalah neraca saldo yang sudah dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Cara mengisinya kita sejajar satu-satu dulu. Kas di debit 10.250.000 tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian. Kalau tidak terpengaruh, maka kita pindahkan apa adanya. Berarti ini sudah benar. Berikutnya piutang pun tidak terpengaruh, berarti pindahkan apa adanya. Nah, sewa dibayar di muka di debit 1.200.000 menghadapi kredit. Ini berarti terpengaruh, ini dikoreksi berarti. Berarti sewa dibayar di muka yang betulnya adalah 800.000 di debit. Debit menghadapi kredit berarti dikurangi, seperti itu. Asuransi dibayar di muka di debit 450 menghadapi kredit 150. Berarti di debit tinggal 300.000. Selanjutnya perlengkapan pun sama, ini dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Berarti tinggal 150.000. Nah, yang di bawah nih sampai ke pendapatan servis ini tidak terpengaruh, maka pindahkan seadanya sesuai dengan debit dan kreditnya. Berarti ini angka yang sudah betul. Sampai dengan pendapatan servis di kredit, pindahkan apa adanya, hati-hati sesuai dengan debit dan kreditnya. Beban gaji nih awalnya 300.000 di jurnal penyesuaian, di debit lagi, berarti debit dengan debit ditambah, berarti beban gaji yang betulnya adalah 400.000. Beban listrik 250.000, nah, kita pindahkan di debit. Nah, yang di bawah ini adalah akun yang muncul, yang baru, kita pindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Beban perlengkapan debit, beban sewa di debit, beban asuransi di debit, dan utang gaji di kredit. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita coba jumlahkan yang di debit dengan yang di kredit. Ini harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Jumlahnya 16.600.000. Berarti ini adalah neraca saldo yang siap untuk dibuat laporan keuangan. Jadi kalau kita akan membuat laporan keuangan, dasarnya dari sini. Jadi bukan dari neraca saldo yang awal ini. Ini adalah neraca saldo yang sudah dikoreksi oleh jurnal penyesuaian. Dan inilah yang akan kita jadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Ya, selanjutnya kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca. Ini sebagai awal kita untuk membuat laporan keuangan. Untuk membuat laporan laba rugi dan untuk membuat laporan neraca. Prinsipnya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa untuk kolom laba rugi ini diisinya oleh akun nominal. Jadi akun itu ada dua, ada akun real dan ada akun nominal. Akun real adalah harta, hutang, dan modal. Kode akunnya 1, 2, dan 3. Ini adalah akun real. Dan akun nominal adalah pendapatan dan beban. Kode akunnya 4 dan 5. Nah, yang masuk ke kolom laba rugi adalah pendapatan dan beban. Kode akun 4 dan 5 saja. Sebab kalau ingin mencari laba dan rugi, ya yang diperhitungkan adalah pendapatan dan beban. Nanti kita bisa melihat laba atau ruginya. Yang masuk ke kolom neraca, ini adalah akun real. Harta, hutang, dan modal. Bisa dilihat di kode akunnya yang awalnya 1, 2, dan 3 saja. Ini masuknya ke neraca. Jadi, angka di neraca saldo setelah penyesuaian ini nanti akan dibagi dua, ada yang masuk ke laba rugi dan ada yang masuk ke neraca. Yang masuk ke laba rugi adalah akun nominal, pendapatan dan beban, dan yang masuk ke neraca adalah
akun real, harta, hutang, dan modal. Nah, seperti ini. Ini pendapatan dan beban, dan neraca itu hanya harta, hutang, dan modal. Ini masuknya ke sini. Sekarang satu-satu. Untuk kas dulu. Nah, yang dipindahkan adalah angka yang ini. Angka yang ini. 10 juta 210. Ini masuknya ke neraca. Karena ini adalah akun harta. Kita pindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Piutang, akun real. Ini adalah akun harta. Ini berarti sampai dengan prime yang kode awalnya 3, itu semuanya masuk ke neraca semuanya. Angkanya yang dipindahkan yang di sini. Sesuai dengan debit dan kreditnya. Kita pindahkan seperti ini sampai ke akun prime. Modal, di kredit, dan kredit. Nah, sekarang mulai dari pendapatan servis di sini, beban gaji, beban listrik, ini angkanya yang dipindahkan di sini. Ini masuknya bukan ke neraca, tetapi ke laba rugi. Sebab ini adalah akun nominal. Kita pindahkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Beban gaji di debit 400, pindahkan ke sini. Beban listrik 250, pindahkan ke debit juga, seperti itu. Nah, untuk yang di bawah ini hati-hati, kita lihat beban penyusutan. Beban penyusutan ini akun nominal, akun beban masuknya ke laba rugi. Akumulasi penyusutan ini bukan akun nominal, awalnya 1 nih. Berarti akun harta, masuknya ke kolom neraca di sini. Beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, ini akun nominal semua. Ini masuknya ke kolom laba rugi, pindahkan di debit. Beban sewa pun di debit, pindahkan. Beban asuransi di debit. Nah, yang terakhir utang gaji. Utang gaji itu akun real, akun utang, kode awalnya 2. Ini masuknya ke kolom neraca. Nah, setelah selesai, coba kita perhatikan untuk kolom laba rugi. Jumlah debit dan kita jumlahkan kreditnya. Nah, ternyata di debit itu jumlahnya 1.500.000 dan di kredit kalau dijumlahkan 4.500.000. Ternyata kredit lebih besar. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah debit dengan yang dikredit itu harus sama, tidak boleh tidak sama. Untuk menyamakannya adalah ke angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah yang 4.500.000. Artinya di debit harus jadi 4,5 juta dan kredit pun harus jadi 4,5 juta. Nah, kalau seperti ini maka yang di debit nih yang 1.500.000, bagaimana caranya agar jadi 4,5 juta? Berarti ini harus ditambahkan. Ditambah dengan angka yaitu sebesar 3 juta. Dan yang dikredit pun agar jadi 4,5 juta berarti ditambah 0, berarti strip sajalah di sini. Nah, selisih ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dikredit itu lebih besar dibandingkan dengan yang didebit, yaitu beban. Perhatikan saja nih, yang 1.500.000 ini adalah beban semuanya. Sedangkan yang dikredit menunjukkan pendapatan. Selisihnya yang 3 juta itu menunjukkan laba. Kenapa laba? Karena pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan beban. Seperti itu. Nah, berikutnya kolom neraca pun sama, kita jumlahkan debit dan kreditnya. Nah, di debit jumlahnya 15.100.000 dan di kredit jumlahnya 12.100.000. Ini pun tidak sama nih, kita harus samakan, menyamakannya ke angka yang lebih besar. Ini ke angka yang lebih besar, berarti yang 15.100.000 di debit harus jadi 15.100.000, di kredit pun harus jadi 15.100.000. Nah, berarti nih yang harus kita tambah adalah yang 12.100.000. Bagaimana caranya? Kita tambah berapa agar jadi 15.100.000? Berarti kita tambahnya dengan angka 3 juta. Ternyata penambahan angkanya sama seperti yang tadi, penambahan angka di kolom laba rugi. Ini menunjukkan bahwa aset perusahaan, modal perusahaan jadi bertambah. Kenapa bertambah? Karena perusahaan dalam kondisi laba. Nah, dari kertas kerja yang sudah kita buat ini, kita bisa mendapat gambaran bahwa
perusahaan dalam kondisi laba sebesar 3 juta rupiah. Jadi sebelum kita membuat laporan keuangan, kita sudah punya bayangan bahwa perusahaan memperoleh laba 3 juta. Nanti kita buktikan. Nanti ini setelah tahapan kertas kerja sudah selesai, nanti kita akan buat laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menyusun kertas kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan Bapak berikan untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.